Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuki ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebenarnya materinya cukup banyak ya, cukup banyak. Itu kita mengulang sedikit ya mengenai distribusi binomial ya. Kemudian apa namanya itu lanjutkan ke distribusi Poisson ya. Kemudian ke distribusi normal ya. Nah, coba sekarang saya ulang kembali sedikit ya mengenai distribusi normal ya, distribusi binomial. Distribusi binomial. Coba ya. Di dalam distribusi binomial ya, yang menjadi variabel acak itu apa? Apa yang menjadi variabel acak dalam distribusi binomial? Ini mengulang sedikit yang minggu lalu. X, Pak. Ya, X-nya itu apa? Ini apa? Di dalam distribusi binomial, apa yang menjadi variabel acaknya? Banyaknya keberhasilan di antara N buah perulangan dalam suatu proses. Ya, betul. Proses apa? Proses apa? Proses Bernoulli. Ya, betul ya. Jadi ini adalah banyaknya keberhasilan. Dalam suatu proses Bernoulli. Ya. Ini banyak keberhasilan di antara N buah perulangan ya, banyak keberhasilan dalam N buah perulangan. Ya betul ya, Paulina ya. Oke. Terus skor. Oke, Paulina. Dapat skor 2. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita sampai tanya jawab ya, mengulangi minggu lalu ya. Nah, pertanyaan berikutnya begini. Ya. Kalau kita lihat dari kata binomial, ya, ini kata B. Ini artinya apa? Ya. Nah, binomialnya dari kata B, ya, yang artinya apa, dan nomen. Ya. Nah, B ini artinya apa nih? Dan apa hubungannya dengan apa yang dimaksud dengan B di sini dalam distribusi binomial? Ini B ini artinya apa? Iya, artinya 2 bukan, Pak? 2, betul. Ya, artinya 2. Nah, tapi tadi siapa yang jawab Rafli ya? Nah, iya, Pak. Kira-kira yang dimaksud dengan 2 di sini apa? Di dalam konteks distribusi binomial yang dibicarakan 2 ini maksudnya 2 apa? Bisa terangkan atau tidak nih? Silakan Raffi lanjutkan jawabannya. Ini 2 apa sih yang dimaksud di dalam distribusi binomial itu? Ini perulangan dalam proses Bernoulli-nya mungkin, Pak. Perulangannya kan bisa sampai 10, bisa 50, bisa 100 ya. Banyaknya perulangan itu nggak dibatasi. Nggak mesti ada 2 perulangan. Jadi 2 yang maksudnya apa nih? Kesempatan, Pak. Apa? Siapa yang jawab ini? Marta. Marta, maksudnya kesempatan apa ya? Bisa dijelaskan 2 kesempatan? Maksudnya seperti apa? Mungkin gini, Pak. Jadi apa namanya? Percobaan atau kesempatan yang mungkin muncul hanya ada 2 kali gitu, Pak. Ya, betul. Contoh apa? Bisa berikan contohnya Contohnya kayak peluang suatu kejadian gitu, Pak. Ya, gimana? Jadi dalam satu kejadian tuh terdapat 2 kali peluang gitu, Pak. 2 kali peluang dalam kejadian tersebut. Ya, contohnya gimana?
Contohnya gimana? Bentar, Pak. Contohnya misalnya contohnya gini, Pak. Jadi ada nih itu gimana ya mau jelasinnya? Seperti koin, Pak. Nah, coba lanjut. Siapa yang mau ngikutin tadi? Jadi kan koin itu ada angka dan gambar. Jadi Ya. nanti bisa kemungkinannya itu antara angka ataupun gambar. Ya, betul. Ya, oke. Oke, saya berikan skor untuk Raffi dan Marta ya. Betul. Nah, Raffi dapat skor 2, Marta mendapat skor 1. Oke, ya. Nah, jadi di sini ya maksud B di sini ya, maksud 2 di sini di dalam distribusi binomial maksudnya adalah perulangan yang dilakukan itu ya hanya mungkin memberikan 2 hasil ya, maksimal 2 hasil. Hanya bisa memberikan 1 di antara 2 hasil yang mungkin terjadi ya. Sebagai contoh ya, ini di sini artinya maksudnya adalah ini 2 kemungkinan hasil maksudnya ya, 2 kemungkinan hasil ya. Nah, yang satu dikategorikan sebagai gagal, satu lagi dikategorikan sebagai berhasil. Nah, sebagai contoh, kalau kita melempar uang logam, ya, bisa memberikan salah satu di antara 2 hasil, ya, bisa muncul angka, ya, bisa muncul gambar, ya. Nah, kalau misalnya muncul angka, ya, misalnya kita namakan berhasil, misalnya, ya. Mau muncul gambar dinamakan gagal, ya. Nah, apakah angka harus berhasil? Nggak mesti juga. Kalau muncul angka disebut gagal, boleh juga. Ya, itu nggak jadi masalah. Terserah kita mau menamakannya bagaimana. Ya. Nah, kemudian kalau kita melemparkan ya bola basket ke arah ring, ya. Nah, bola itu bisa masuk ke dalam ring, ya, bisa juga tidak masuk, ya. Nah, kalau masuk, misalnya kita anggap berhasil. Ya. Kalau tidak masuk, kita anggapnya gagal. Ya. Nah, demikian juga kalau misalnya kita bisa misalnya mengenai orang yang terkena COVID-19 misalnya saja, ya. Nah, bisa berhasil bertahan, ya, bisa tidak bertahan. Nah, bisa 2 kemungkinan. Nah, seperti itu contohnya, ya. Atau kalau kita melempar dadu, ya, kita melihat mata dadu yang muncul ganjil atau genap, ya. Nah, itu berarti 2 kemungkinan hasil, bisa ganjil, bisa genap, ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian di dalam distribusi binomial itu dipersyaratkan bahwa apa namanya itu besarnya peluang keberhasilan itu harus tetap. Ini harus tetap. Ya, itu sel ketiga. Ya. Nah, kemudian kalau sel keempat, ya, bahwa hasil-hasil yang terjadi, ya, entah berhasil atau gagalnya, ya, itu harus saling bebas. Ya. Itu bahwa hasil yang satu tidak mempengaruhi hasil yang lain. Nah, itu persyaratan dari proses Bernoulli. Ya. Nah, sekarang kita ke contoh, ya, kita ulangi contoh yang kemarin. Ya. Misalnya ada seorang pebasket nih, ya. Seorang pebasket, ya, melemparkan bola basket arah ring banyak, misalnya 12 kali, ya.
Nah, peluang ia berhasil memasukkan bola basket tersebut untuk tiap kali lemparannya adalah itu adalah misalnya 62%. Ya. Nah, di antara 12 kali lemparan tersebut, apakah peluangnya ia 4 kali berhasil masukkan bola ke dalam ring? Nah, ya. Nah, coba kita cerna ya, kita cerna soal ini ya. Kalau kita mengerjakan soal-soal statistik itu ya tidak boleh cepat-cepat atau tergesa-gesa, cepat-cepat seperti kita baca cerita novel ya. Nah, tapi setiap kalimatnya itu harus kita pahami ya. Nah, ya sebagai contoh, apa sih artinya ini nih? Apa maknanya ini nih? Ini maknanya apa? Apa yang kita bisa simpulkan dari sini? Ya, artinya tidak ada jaminan ya bahwa ia berhasil memasukkan bola ke dalam ring. Ya, peluangnya itu 62%. Jadi nggak ada jaminannya. Kalau dia lemparkan bola itu pasti masuk, itu belum tentu. Ya. Nah, berarti ya kalau kita hubungkan dengan ini sekarang, kalau kita hubungkan dengan ini banyak kali 12 kali, ya. Nah, di antara 12 kali itu, ya, itu belum tentu masuk semuanya. Berarti enggak? Ya, ini kan setiap kali lemparannya kan nggak ada jaminan masuk atau enggak. Ya. Nah, sekarang lemparnya 12 kali. Ya, lemparnya 12 kali, kita nggak tahu di antara 12 tadi itu berapa kali masuk, berapa kali berhasil. Mungkin 7 kali masuk, mungkin 10 kali masuk, mungkin 1 kali masuk, entah berapa kali. Ya. Tapi mungkin juga 4 kali, mungkin juga 4 kali. Ini mungkin terjadi. Ya. Mungkin terjadi. Ya, 4 kali. Belum tentu juga. Ya. Tapi mungkin 4 kali. Nah, berapa besarnya peluang? Ia 4 kali berhasil. Ya. Nah, tadi kan X-nya itu adalah banyaknya keberhasilan. Ya, berarti X-nya itu 4 di sini. Ya. Nah, di antara apa namanya itu berapa kali lemparan? Karena 12 kali lemparan. Sedangkan peluang keberhasilannya adalah 0,62. Ya. Nah, berarti di sini yang ditanyakan adalah peluang X sama dengan 4. Ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya, ya, ke dalam rumus distribusi binomial, ya sudah pernah minggu lalu ya. Nah, ini sama dengan, ya, ini. Nah, ini 12 kombinasi 4, ya. Nah, kemudian dikali 0,62 pangkat 4. 4. Ya, pangkat X kan, rumusnya kan? Pangkat X dikali 1 min P. Ya. 1 dikurangin 0,62 pangkat N min X. 12 min 4. Ya. Nah, ini mendekati berapa? Nah, untuk seperti ini kita gunakan Excel. Ya. Nah, kita gunakan Excel. Nih.
Ya. Excelnya udah muncul atau belum? Udah, Pak. Oke ya. Nah, ketikkan binom this, ya, banyak keberhasilan 4, ya. Banyaknya perulangan 12, peluang keberhasilan 0,62, ya, kodenya 0 terakhir. Nah, ya, ini jawabannya. Nah, kira-kira adalah 0,0318 ya. Jadi peluang ia berhasil, berapa? 4 kali berhasil memasukkan bola ke dalam ring adalah 3,18%. Ternyata cukup kecil peluangnya ia berhasil 4 kali. Ya. Cukup kecil peluangnya ia berhasil 4 kali. Ya. Nah, sampai sini apakah ada yang mau tanya atau tidak? Ya. Ada yang bertanyakan? Nah, masih di soal yang sama. Ya, masih di soal yang sama. Nah, tadi saya katakan, ya, kalau si atlet ini melempar 12 kali, ya belum tentu 4 kali masuk, ya. Bisa 5 kali, bisa 8 kali, bisa 1 kali, bisa 12 kali, ya. Banyak kemungkinan, ya. Kalau tadi kan yang ditanyakan peluang 4 kali masuk. Nah, saya ganti sedikit, ya. Bukan 4 kali masuk, misalnya saja, ya. Misalnya, ya, bukan 4 kali, ya, tapi misalnya 6 kali masuk. Kan mungkin juga 6 kali, kan? Nggak mesti 4 kali, bisa 6 kali juga. Nah, berapa peluangnya? Ya, pengerjaannya sama seperti ini. Ya. Nah, berarti ini diganti jadi 6 sekarang kan. Ini 6. Ya. Ini nggak berubah. Ya. Ini 6. Ini 6. 6. 6. Otomatis jawabannya akan berubah. Ya. Nah, Excel jadi diganti, 4-nya diganti jadi 6. Nah, ini jawabannya. Ya. Jawabannya adalah 0,1580 kira-kira, ya. Jadi peluang ia berhasil 6 kali, ya, adalah 15,8%. Oke, ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dari penyelesaian ini? Ya. Ada yang tanyakan? Yang penting kalian paham konsepnya. Ya, kalau tetap menghitungnya kan bisa pakai alat bantu. Ya. Konsepnya harus kalian pahami. Nah, sekarang coba kalian bandingkan, ya. Nah, apa perbedaan antara soal yang satu ini ya, dengan soal yang kedua? Ya, perbedaannya hanya di sini kan sebetulnya. Berapa kalinya kan? Ya. Nah, coba kita bandingkan jawabannya, ya. Peluangnya berhasil 4 kali
itu 3,2%. Ini peluang berhasil 4 kali. Nah, 4 kali ini kan. Nah, sekarang peluang berhasil berhasil 6 kali itu lebih besar. Ya. Nah, masuk akal atau tidak hasil ini? Ternyata masuk 6 kali lebih besar peluang. Jadi lebih besar peluangnya masuk 6 kali daripada masuk 4 kali. Itu bisa dipahami bahwa itu masuk akal. Masuk akal nggak nih? Semakin banyak ininya, jadi peluang keberhasilan yang lebih banyak, ya, peluang keberhasilan yang lebih banyak, ini kan yang namanya lebih banyak nih, ya, itu lebih tinggi daripada peluang keberhasilan yang lebih sedikit. Masuk Maka, akal, Pak. Hah? Masuk akal. Nah, Masuk gini, akal. misalnya saya ganti soalnya ini bukan 6, ini, ya, tapi 12, ya, tapi 12 kali. Apakah angka ini bakal lebih besar lagi dari jawaban ini? Iya, Pak. Ya. Nah, ternyata tidak, ya. Kalau saya ganti jadi 12, apakah angkanya jadi lebih besar? Enggak, ya. Kemudian saya buat soal yang ketiga. Soal ketiga nih. Ya. Ini diganti 12. Ya. Apakah ini jadi lebih besar? Tidak. Ya. Coba kita lihat di Excel-nya ya, kita ganti jadi 12 ya. Nah. Jadi berapa? Ini ganti jadi 12. Nah. Lihat angkanya. Ya. Jawabannya 0,0032 ya. Yaitu 0,32%. Berarti tidak mesti, ya, tidak mesti nilai X-nya semakin besar, ya. Tidak mesti nilai X itu semakin besar. Nilai peluangnya semakin besar. Nggak mesti. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat grafiknya. Ya, kita lihat grafiknya. Supaya bisa memahami ini. Ya. Lihat grafiknya. Sebentar saya tunjukkan ini. Saya gunakan bantuan software ya. Nah, ini sudah muncul belum? Atau studio ini sudah muncul? Sudah, Pak. Nah, ya. Nah, coba kita ganti tadi itu N-nya berapa? N-nya 12 ya. N-nya 12. Saya ganti ini 12. Kemudian peluang keberhasilannya tadi 0,62 ya kalau saya tidak salah tadi. Betul 0,62 tadi? Betul, Ya. Pak. Oke, ya, coba kita lihat gambarnya gimana. Nah, nih. Ya. Nah, ini X-nya nih. Tadi X-nya dari yang dicoba 4 ya. 4 sama berapa? 4, 6, dan 4, 6, dan 12. Ya, ya. Nah, yang 6 tuh yang ini tadi nih. Yang 4 ini. Yang 4. Itu yang nilainya itu berapa? Sebentar. 4 itu tadi jawabannya berapa? Yang 4 itu tadi jawabannya nih. Nah, 0,03 ya. 0,03. Terlihat? 0,03. Nah, ini 0,03 nih.
Ya, ini kan 0,1 di sini, 0,1, 0,10 di sini. Nah, ini 0,03. Ya. Nah, kemudian yang 0,6 ini yang 6 ini tadi nih. Ya, 0, berapa tadi jawabannya? Ini nih, yang 6 ya, yang 6. Yang 6 itu nih. Ya, 0,16 ya, kira-kira 0,16. 0,16. Ya ini nih. Nah, ini 0,16. Nah, ternyata yang paling besar itu yang mana nih? Ya. Yang 8 nih. Yang paling tinggi nih. Berarti paling mungkin itu ya, yang paling mungkin adalah 8 kali. Ini yang paling tinggi nih, ya. Coba yang paling tinggi berapa nih ya? Kita lihat di apa namanya di Excel ya. Sekarang kalau misalnya 7 berapa, 8 berapa ya? Kalau yang 7 nomdis ini titik koma 12 titik koma 0,62 titik koma 0. Nah, itu yang 7. Nah, ya. Yang 8 paling besar ya. 0,22536. Yang 7 0,221. Yang paling tinggi 8 ya. Yang paling tinggi 8. Ya, bisa dilihat dari sini. Yang paling tinggi itu 8 kali. Ini 8 nih, paling tinggi. Berarti paling mungkin untuk terjadi. Ya. Inilah paling mungkin untuk terjadi. Ya. Jadi maksudnya apa? Ya. Maksudnya adalah kalau si atlet ini melemparkan bola 12 kali, ya. Ini misalnya ada orang taruhan, ya. Jadi anggaplah kalau saya mau taruhan nih, orang itu akan berapa kali berhasil masuk dengan bola ke dalam ring. Saya mau taruhan ibaratnya, ya. Maka dengan perhitungan ini, ya, saya akan jawab, ya, taruhan saya adalah 8. Taruhan saya 8. Karena yang 8 itu paling mungkin untuk terjadi. 8 kali masuk. Itu paling mungkin untuk terjadi. Ya. Nah, itu apa namanya itu gambarannya ya mengenai distribusi binomial. Nah, kita lihat misalnya soal yang lain ya. Soal 4 ya. Misalnya saja peluang ditemukannya sebuah komponen catat dalam suatu produksi adalah 0,12 ya. Di antara 100 di antara 50 buah di antara 50 buah komponen yang diproduksi, berapa peluangnya ditemukan ya misalnya kurang dari 3 komponen cacat. Ini kurang dari 3. Ya. Nah, berarti di sini P-nya 0,12. Ya. Kemudian N-nya berapa? N-nya 50. X-nya. Nah, X-nya belum bisa ditentukan ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah peluang banyaknya barang cacat kurang dari 3. Ya. Oke, sebentar ini tadi yang ini lambangnya adalah ya. Ini lambangnya adalah B6. B6.
Kalau yang ini tadi lambangnya B4. Nah, sekarang ini, ya. Berarti kalau kurang dari 3, berarti maksimal 2. Ya. Berarti B0 ditambah B1 ditambah B2. Ya. Nah, berarti kalau gitu kita melakukan perhitungan semacam ini. Ya, semacam ini melakukan perhitungannya sebanyak 3 kali. Ya, ya ini 0 dulu. Ya. B0, berarti ini 0,12. 40. Ya. Ini pangkat N-nya 50 ya, N-nya 50. 50 dikurangi 0. Nah, ini nanti ditambah dengan ini ya. Oh, sebentar. Ditambah dengan ya, masih sama seperti ini, mirip ya. Ini. Tapi ini 1 ya, B1. Ini 1. Ini ya. Nah, kemudian ditambah lagi B2 ya. 2 2. Nah, ya, ini berapa nih? Nah, ini berapa? Nah, kita gunakan Excel saja. Ya. Tadi X-nya bisa 0, bisa 1, bisa 2. Gitu kan? Nah, ini sama dengan binom this. Ini titik koma 5, berapa tadi 50 ya? 50 titik koma, kemudian 0,12 titik koma, kodenya 0. Dan jumlah. 0,0513. Nah, ya. Jadi peluang ditemukannya kurang dari 3 komponen cacat adalah 5,13%. Ya. Nah, sekarang cara cepatnya gimana nih? Ya, cara cepatnya gimana? Kalau tadi kan kita membuat tabel nih, ya. Kalau tadi kan kita bikin tabel kayak gini kan, terus dijumlah. Nah, sekarang caranya gimana nih supaya bisa dapat langsung angka ini? Ya. Nah, caranya adalah sama dengan jumlah, ya. Sama dengan binom this. Nah, di sini dimasukkan 2, ya. Banyaknya keberhasilan maksimal 2, kemudian banyaknya perulangan 50, peluang keberhasilan 0,12. Nah, kode terakhirnya diganti 1, bukan 0 tapi 1. Nah, dapat angka ini langsung kan? Nah, ini ya. Nah, itu cara cepatnya, ya, cara cepatnya. Bisa membuat dulu tabel ini, ya. Bisa membuat tabel, ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan sampai contoh ini? Nah, sekarang ganti nih, ya. Soal 5. Sekarang bukan kurang dari 3, ya, tapi lebih dari 3. Ya. Gimana? Ya, ini masih sama kan? Nah, cuma ini lebih dari 3. Nah, ya.
Ini lebih dari 3 berarti bukan ini.